Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Tisnawati. Saya dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Darmas Indonesia. Di sini saya semester 5 dan saya akan melakukan strategi pelaksanaan sensori, halusinasi sensori atau pendengaran. Dan di sini saya sebagai perawat. Dan saya Nurdiana dari Prodi Manajemen semester 5 dari Universitas Darmas Indonesia. Di sini saya sebagai pasien. Baiklah, langsung saja ke SP1, yaitu membantu pasien mengenal halusinasi, menjelaskan cara-cara mengontrol halusinasi, mengajarkan pasien mengontrol halusinasi dengan cara yang pertama yaitu menghadrik halusinasi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Ade Tisnawati. Saya senang dipanggil perawat Ade. Saya mahasiswa praktek dari Universitas Darmas Indonesia Damas Raya. Hari ini saya dinas pagi dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Saya akan merawat ibu selama di rumah sakit ini. Kalau boleh tahu nama ibu siapa? Nama saya Nurdiana, Bu. Senang dipanggil apa Ibu? Biasanya sih dipanggil Dian. Baiklah Ibu Dian. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Baik, Bu. Bagaimana tidur Ibu semalam? Apakah nyenyak? Cukup nyenyak, Bu. Baiklah Ibu Dian, bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang suara yang mengganggu Ibu dan cara mengontrol suara-suara tersebut? Apakah Ibu Dian bersedia? Iya, Bu, bersedia. Baiklah Ibu, berapa lama Ibu mau berbincang-bincang? Bagaimana kalau 20 menit? Baiklah, Bu. Baiklah Ibu mau berbincang-bincangnya di mana? Di sini saja, Bu. Baiklah Ibu, kita akan berbincang-bincang di sini. Apakah Ibu Dian mendengar suara-suara tanpa ada wujudnya? Iya, Bu. Saya percaya Ibu mendengar suara tersebut, tetapi saya sendiri tidak mendengar suara itu. Apa yang dikatakan oleh suara yang Ibu dengar? Apakah itu mendengar terus-menerus atau sewaktu-waktu? Suara itu mengajak saya, Bu. Saya mendengarnya kadang-kadang, Bu. Kapan yang paling sering Ibu mendengar suara itu? Siang hari setelah makan, Bu. Berapa kali dalam sehari Ibu mendengarnya? 3-5 kali. Pada keadaan apa suara itu terdengar? Apakah pada waktu sendiri? Iya, Bu. Saat saya sedang duduk di kamar setelah saya makan siang. Apa yang Ibu rasakan ketika mendengar suara itu? Bagaimana perasaan Ibu ketika mendengar suara tersebut? Saya merasa kesal mendengar suara itu. Kemudian apa yang Ibu lakukan? Jika saya mendengar suara itu, saya langsung menutup telinga saya dengan bantal dan kadang saya berteriak agar suara itu diam. Baiklah Ibu, apakah dengan cara tersebut suara-suara itu hilang? Tidak, suaranya tetap bisa saya dengarkan. Baiklah Ibu, apa yang dialami itu namanya halusinasi. Ada 4 cara untuk mengontrol halusinasi yang Ibu Dian alami, yaitu dengan menghadrik, minum obat, bercakap-cakap, dan melakukan aktivitas. Hari ini bagaimana kalau kita latih cara yang pertama dahulu, yaitu dengan menghadrik. Apakah Ibu Dian bersedia? Baik, Bu, bersedia. Baiklah, bagaimana kalau kita mulai ya? Saya akan mempraktekkan dahulu, baru Ibu mempraktekkan kembali apa yang telah saya lakukan. Begini Bu, jika suara itu muncul, katakan dengan keras, pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu, sambil menutup kedua telinga Ibu. Seperti yang ini ya Bu, coba sekarang Ibu ulangi lagi seperti yang saya lakukan tadi. Jika saya mendengar suara itu, saya katakan, pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu. Wah, bagus sekali Ibu, Ibu sudah bisa mempraktekkan. Bagaimana perasaan Ibu Dian setelah kita bercakap-cakap? Saya merasakan lebih baik lagi, Bu. Baiklah Ibu, jika suara itu masih terdengar mengejek Ibu, seperti yang telah kita pelajari, bila suara-suara itu muncul, Ibu bisa mengatakan, pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu. Ibu lakukan itu sampai suara itu tidak terdengar lagi. Lakukan itu selama 3 kali sehari, yaitu jam 8 pagi, jam 2 siang, dan jam 8 malam, atau di saat Ibu mendengar suara tersebut. Cara mengisi buku kegiatan harian adalah sesuai dengan jadwal kegiatan harian yang telah kita buat tadi ya Bu. Jika Ibu melakukan secara mandiri, maka Ibu menulis di kolom M. Jika Ibu melakukan dibantu atau diingatkan oleh keluarga atau teman, maka Ibu buat di kolom B. Jika Ibu tidak melakukannya, maka ditulis di kolom T. Apakah Ibu mengerti? Iya, saya mengerti, Bu.
Baiklah Bu, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang cara yang kedua, yaitu dengan minum obat untuk mencegah suara-suara itu muncul. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia, Bu. Baiklah Ibu, Ibu maunya jam berapa? Bagaimana kalau jam 9 pagi? Baik, Bu, boleh juga. Ibu maunya di mana kita berbincang-bincangnya? Di sini saja, Bu. Baiklah Ibu Dian, besok saya akan ke sini jam 9 pagi ya Bu. Saya permisi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, kita lanjut ke SP2 yaitu dengan melakukan 6 benar minum obat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu masih ingat dengan saya? Masih, Bu. Bagaimana perasaan Ibu Dian hari ini? Baik, Bu. Apakah Ibu Dian masih dengar suara-suara yang mengejek Ibu? Masih, Bu. Saya masih mendengarkannya. Apakah Ibu telah melakukan apa yang telah kita pelajari kemarin? Sudah, saya sudah melakukannya. Apakah dengan menghadrik suara-suara yang Ibu dengar berkurang? Iya, suara sudah berkurang. Bagus Ibu. Sekarang coba Ibu praktekkan pada saya bagaimana Ibu melakukannya. Jika saya mendengar suara itu, saya katakan, pergi, pergi, saya tidak mau dengar, suara itu palsu. Bagus sekali Ibu. Coba kita lihat jadwal kegiatan hariannya ya Bu. Ini Bu. Baiklah Ibu. Kita lihat dulu ya Bu. Wah, bagus sekali Ibu Dian. Ibu sudah bisa melakukan kegiatan menghadring secara mandiri, walaupun masih ada diingatkan oleh keluarga. Baiklah Bu Dian, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan latihan cara yang kedua dan dari 4 pengendalian suara-suara yang muncul, yaitu cara minum obat yang benar. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Baiklah, berapa lama Ibu mau berbincang-bincang? Bagaimana kalau 20 menit? Baik, Bu. Baik Ibu, mau berbincang-bincangnya di mana? Di sini saja. Baiklah Ibu. Ibu sudah dapat obat dari perawat? Sudah. Sudah ya Bu. Ibu perlu minum obat ini secara teratur agar pikiran jadi tenang dan tidurnya juga menjadi nyenyak. Obatnya ada 3 macam. Yang warna oranye namanya CPZ, minum 3 kali sehari. Gunanya supaya tenang dan berkurang rasa marah dan mondar-mandirnya. Yang warna putih namanya THP, minumnya 3 kali sehari supaya rileks dan tidak kaku. Yang warna merah jambu ini namanya HLP, gunanya untuk menghilangkan suara-suara yang Ibu dengar. Semuanya ini harus Ibu minum 3 kali sehari, yaitu jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Bila nanti mulut Ibu terasa kering, untuk membantu mengatasi, Ibu bisa menghisap es batu yang bisa diminta pada perawat. Bila Ibu merasa mata berkunang-kunang, Ibu sebaiknya istirahat dan jangan beraktivitas dulu. Jangan pernah menghentikan minum obat sebelum berkonsultasi dengan dokter ya Bu. Sampai di sini apakah Ibu Dian mengerti? Bu, saya mengerti. Baiklah Ibu Dian, kita lanjut ya Bu. Sebelum Ibu meminum obat, lihat dahulu label yang menempel di bungkus obat. Apakah benar-benar nama Ibu yang tertulis di situ? Selain itu Bu, perlu memperhatikan jenis obatnya. Berapa dosisnya? 1 atau 2 butir obat yang harus diminum. Jam berapa saja obatnya harus diminum dan cara meminum obatnya. Ibu harus meminum obat secara teratur dan tidak menghentikannya tanpa konsultasi dengan dokter. Sekarang kita memasukkan waktu meminum obat ke dalam jadwalnya Bu. Sekarang mengisi jadwal adalah jika Ibu meminum obat sendiri tanpa diingatkan oleh perawat atau teman, maka diisi dengan M, artinya mandiri. Jika Ibu meminum obatnya dengan diingatkan oleh perawat atau oleh teman, maka diisi B, artinya dibantu. Jika Ibu tidak meminum obatnya, maka diisi T, artinya tidak melakukannya. Mengerti Ibu? Saya mengerti. Coba Ibu ulangi kembali cara mengisi jadwal kegiatan. Jika saya meminum obat tanpa diingatkan, maka saya isi di kolom N, artinya mandiri. Dan jika saya minum obat diingatkan oleh keluarga atau perawat atau teman saya buat di kolom B. Jika saya tidak melakukannya, saya buat di kolom T. Wah, bagus banget Ibu. Ibu sudah mengerti. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang tentang obat? Saya sekarang mengerti cara minum obat yang baik, Bu. Sudah berapa cara yang kita latih untuk mengontrol suara-suara? Coba Ibu sebutkan.
menghardik dan minum obat. Wah, Ibu benar sekali. Jadwal minum obatnya sudah kita buat yaitu jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Pada jadwal kegiatan Ibu, nah sekarang kita masuk ke dalam jadwal minum obat yang telah kita buat tadi ya Bu. Jangan lupa lakukan semua dengan teratur ya Bu. Baik, Bu. Baiklah Ibu. Bagaimana kalau besok kita bertemu lagi untuk melihat manfaat minum obat dan berlatih cara untuk mengontrol halusinasi yang ketiga, yaitu bercakap-cakap dengan orang lain. Apakah Ibu Dian bersedia? Ya, Bu, saya bersedia. Karena besok saya dinas siang dari pukul 2 siang sampai 9 malam. Jadi kita latihan sore saja ya Bu. Kira-kira Ibu siang jam berapa Ibu bisa? Jam 3 lah, Bu. Baiklah Ibu, kita akan bertemu jam 3 di sini ya Bu. Saya permisi dahulu ya Bu. Assalamualaikum. Baiklah, langsung saja ke SP3 yaitu tentang bercakap-cakap. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Dian. Selamat siang. Bagaimana perasaan Ibu Dian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Apakah suara-suara masih muncul? Masih, Bu, tapi sudah agak berkurang. Apakah Ibu telah melakukan 2 cara yang telah kita pelajari untuk menghilangkan suara-suara yang mengganggu? Sudah. Coba saya lihat jadwal kegiatan harian Ibu. Benar ya, Bu? Ini, Bu. Baiklah. Bagus sekali Bu. Sekarang coba lihat obatnya ya. Bagus. Ya, bagus. Ibu sudah minum obat dengan teratur jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Dan latihan menghardik suara-suara juga dilakukan dengan teratur. Sekarang coba ceritakan pada saya apakah dengan dengan 2 cara tadi, suara-suara yang Ibu dengar berkurang? Iya, suara sudah mulai berkurang. Coba sekarang praktekkan cara menghardik suara-suara yang telah kita pelajari. Jika saya mendengar suara itu, saya katakan, pergi, saya tidak mau dengar, suara itu palsu. Coba Ibu jelaskan kembali pada saya cara minum obat dengan benar. Sebelum saya meminum obat, lihat dulu label yang menempel di bungkus obat. Apakah benar nama saya yang tertulis di situ? Perhatikan jenis obatnya, berapa dosis 1 atau 2 butir obat yang harus diminum, jam berapa saja obatnya diminum, dan cara meminum obatnya. Wah, bagus sekali Ibu Dian. Baiklah Ibu, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan belajar cara ketiga dari 4 cara mengendalikan suara-suara yang muncul, yaitu bercakap-cakap dengan orang lain. Apakah Ibu Dian bersedia? Saya bersedia, Bu. Berapa lama Ibu mau berbincang-bincang? Bagaimana kalau 20 menit, Bu? Oke, Bu. Ibu mau berbincang-bincang di mana? Di sini aja, Bu. Baiklah Ibu, caranya adalah jika Ibu mulai mendengar suara-suara, langsung saja Ibu cari teman untuk diajak bicara. Minta teman Ibu untuk berbicara dengan Ibu. Contohnya begini Bu, tolong bicara dengan saya mulai mendengar suara-suara. Ayo kita ngobrol dengan saya. Atau Ibu minta pada perawat untuk berbicara dengannya seperti, Ibu tolong bicara dengan saya karena saya mulai mendengar suara-suara. Sekarang coba Ibu praktekkan. Jika saya mendengar suara itu, saya cari teman atau perawat untuk berbicara dengan saya. Bu, tolong bicara dengan saya karena saya sudah mendengar suara itu. Wah, bagus sekali Bu Dian. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berlatih tentang cara mengontrol suara-suara dengan bercakap-cakap? Merasa baik, Bu. Jadi, sudah berapa cara yang kita latih untuk mengontrol suara-suara? Sudah ada 3 cara. Coba sebutkan. Menghardik, minum obat, dan bercakap-cakap dengan teman. Bagus sekali Ibu. Mari kita masukkan ke dalam jadwal kegiatan harian Ibu ya. Oke, Bu. Baiklah Bu, berapa kali Ibu akan bercakap-cakap? 2 kali, Bu. Baiklah Ibu, 2 kali saja. Jam berapa saja Ibu? Jam 8 pagi dan jam 7 malam. Baiklah Ibu, jam 8 pagi dan jam 7 malam. Jangan lupa Ibu lakukan cara yang ketiga agar suara-suara yang Ibu dengar tidak mengganggu Ibu lagi. Baiklah Ibu, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang manfaat bercakap-cakap dan berlatih cara keempat untuk mengontrol suara-suara yang Ibu dengar dengan cara melakukan kegiatan aktivitas fisik. Apakah Ibu Dian bersedia? Ibu bersedia. Besok saya masih dinas seperti sekarang. Kira-kira Ibu bisa jam berapa? Jam 5 sore setelah saya tidur siang saja ya, Bu.
Baiklah Ibu, saya akan datang besok jam 5 sore di ruangan ini ya Bu. Saya permisi dulu. Assalamualaikum Ibu. Baiklah, langsung saja ke SP4 yaitu melakukan aktivitas sehari-hari. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu Dian. Sore. Apakah saya boleh duduk di sini? Boleh, Bu? Masih ingat dengan saya? Masih. Bagaimana perasaan Ibu Dian hari ini? Apakah masih ada mendengar suara-suara? Saya baik, Bu. Suaranya sudah jarang saya terdengar. Apakah Ibu telah melakukan 3 cara yang telah dipelajari untuk menghilangkan suara-suara yang mengganggu? Ya, saya sudah melakukannya. Coba saya lihat jadwal kegiatan harian Ibu. Baiklah Ibu. Wah, bagus sekali Ibu. Ibu minum obatnya dengan teratur. Latihan bercakap-cakap dengan teman dan perawat juga dilakukan dengan teratur. Sekarang coba ceritakan pada saya apakah dengan ketiga cara tadi suara-suara yang Ibu dengar berkurang? Iya, Bu. Suaranya sudah berkurang. Baik Bu, bagus sekali. Dengan cara tersebut suara-suara itu sudah berkurang dan tidak akan mengganggu Ibu lagi. Coba sekarang Ibu praktekkan lagi bagaimana cara menghadrik suara-suara yang telah kita pelajari dan jelaskan kembali pada saya 6 cara minum obat yang benar dan dengan siapa Ibu bisa bercakap-cakap. Jika saya mendengar suara itu, saya katakan, pergi, saya tidak mau dengar, suara itu palsu. Dan sebelum saya meminum obat, saya lihat dulu label yang menempel di bungkus obat. Apakah benar nama saya yang tertulis di situ? Perhatikan jenis obatnya, berapa dosis, 1 atau 2 butir, jam berapa saja obatnya harus diminum, dan cara minum obatnya bagaimana. Dan yang terakhir, saya harus bercakap-cakap dengan teman atau perawat jika suara itu terdengar lagi. Bagus sekali Ibu. Ibu sudah bisa mempraktekkannya. Baiklah Ibu, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan latihan cara yang muncul yaitu melakukan aktivitas fisik yaitu membersihkan kamar. Tujuannya untuk Ibu sibuk, maka kesempatan muncul suara-suara akan berkurang. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia. Berapa lama waktu kita berbincang-bincang Bu? Bagaimana kalau 20 menit? Baiklah, Bu. Baiklah Ibu, mari kita merapikan tempat tidur. Tujuannya agar Ibu dapat mengalihkan suara yang didengar. Di mana kamar Ibu? Di sana, Bu, sebelah dapur. Baiklah Ibu. Sekarang kita merapikan tempat tidur Ibu ya. Kalau kita akan merapikan tempat tidur, kita pindahkan dahulu bantal, guling dan selimutnya. Lalu kita pasang spraynya lagi. Kita mulai dari atas. Ya, sekarang bagian kaki, tarik dan bantal dan letakkan bagian atas kepala. Selanjutnya kita lipat dan rapikan selimutnya dan letakkan di bawah kaki. Bagus sekali Ibu. Ibu sudah melakukan dengan baik dan rapi. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita membereskan tempat tidur? Apakah selama kegiatan berlangsung suara-suara itu datang? Saya senang, Bu, dan suara itu sudah tidak terdengar lagi. Bagus sekali Bu. Jadi selama latihan suara-suara itu tidak ada ya Bu. Ibu dapat melakukan kegiatan untuk mengalihkan suara-suara dengan sering bekerja. Apakah Ibu bisa menjelaskan kembali langkah-langkah merapikan tempat tidur? Dulu bantal, guling dan selimutnya, lalu pasang spraynya, mulai dari arah atas, lalu bagian kaki, tarik dan masukkan, lalu bagian pinggir dimasukkan. Kemudian letakkan bantal di bagian atas kepala, selanjutnya lipat dan rapikan selimut dan letakkan di bawah kaki. Wah, bagus sekali Bu. Sekarang masuk ke dalam jadwal kegiatan harian. Baik, Bu. Baiklah Ibu, kita telah melakukan keempat cara untuk menghilangkan suara-suara yang Ibu dengar. Jadi, Ibu harus melakukan setiap hari agar suara-suara itu tidak mengganggu Ibu lagi. Bagaimana Bu? Apakah Ibu mengerti? Saya mengerti, Bu. Baiklah Bu, saya akan menemui Ibu besok untuk melihat apakah Ibu melakukan keempat kegiatan tersebut atau tidak. Saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Baiklah, itulah tadi hasil percakapan antara perawat dan pasien tentang strategi pelaksanaan halusinasi sensori pendengaran. Dan jika ada kata salah, saya mohon maaf dan saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.